From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa, biarlah anugerah Tuhan menyingkapkan kebenaran kepada kami, umat-Mu. Dimanapun kami berada, biarlah umat-Mu ini bisa bedakan kebenaran dan bukan kebenaran. Bisa membedakan suara-Mu dan yang bukan suara-Mu. Dan telinga kami mengenalinya. Ajari kami, urapi kami, supaya kami mengerti apa yang ada di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin waktu ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus. Amin. Saya pengen share screen. Hari ini saya mau berbicara tentang segala sesuatu ada tingkatannya. Kalau kita tahu segala sesuatu ada tingkatannya, maka hati kita akan punya settingan yang benar. Kita menganggap bahwa hati kita akan selalu melihat yang dalam, yang besar, yang ajaib, dan melihat kemurahan demi kemurahan. Karena itu ketika kita tahu bahwa segala sesuatu ada tingkatannya, hati kita pun tidak mudah sombong. Nggak perlu sombong. Karena tingkatan kita mungkin belum seberapa. Mungkin tingkatan kita lebih tinggi dalam kolam kecil. Bagaimana dengan kolam yang lebih besar? Atau tingkatan kita lebih besar sudah tinggi dalam kolam yang besar, tapi ada sungai yang lebih besar, ada danau yang lebih besar, ada lautan, ada samudra. Jadi segala sesuatu ada tingkatannya. Kita nggak bisa melihat bahwa kita sudah cukup. Siapapun yang sudah berkata cukup, maka berhentilah pertumbuhannya. Makanya penting sekali kita mempunyai hati yang menyadari bahwa segala sesuatu ada tingkatannya. Nah, kita mulai dengan cerita tentang Elia dan Elisa. Ini dalam 2 Raja-Raja diceritakan tentang Elia dan Elisa. Saya tidak mau cerita dulu yang ini ya, tentang akhir dari pertanyaan Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat. Saya pengen cerita bagaimana satu kali ketika Elisa sedang berada di punggung, atau dia sedang menyiapkan ladangnya beserta dengan orang-orangnya. Dia sedang memimpin orang-orangnya untuk menggarap ladangnya yang luas. Pada waktu itu dia berada di dalam pasangan yang ke-12. Tiba-tiba ada seseorang, tidak ada bahasa yang formalitas, tidak ada tanya jawab, tidak ada basa-basi. Tiba-tiba muncul orang itu melepaskan jubahnya, dan jubahnya itu langsung ditaruhkan atau diletakkan di pundaknya Elisa. Sekalipun tidak ada cerita apa-apa, namun Elisa menangkap sesuatu. Kenapa? Karena Elisa menangkap jubahnya itu yang berbicara banyak. Jubah Elisa itu yang ketika pundak Elisa kena jubah Elia, pada saat itu jubahnya yang kental dengan hadirat Tuhan, jubah Elia yang kental dengan pengurapan Tuhan, itu menceritakan bagaimana Elisa akan menjadi pengganti Elia. Jubah itu menceritakan segala sesuatu, bahkan menceritakan juga mujizat-mujizat yang akan dilakukan oleh Elisa. Itu ajaib.
di mana seseorang mempunyai satu jubah yang begitu kental dengan hadirat Tuhan. Dalam perjanjian baru juga terjadi. Pakaiannya Paulus juga itu dipotong-potong dan orang-orang membawa potongannya lalu diletakkan kepada orang-orang sakit dan mereka sembuh. Apalagi Yesus. Yesus memberikan dirinya untuk jumbai jubahnya dipegang oleh banyak orang. Dan ketika jumbai jubahnya itu mengenai orang-orang yang sakit, tidak ada satu penyakit pun yang bertahan. Semuanya sembuh. Gak ada yang tidak sembuh. Bahkan dalam satu cerita yang khusus, ada seorang perempuan yang pendarahan. 12 tahun. Perempuan ini telah pergi ke berbagai tabib. Tidak sembuh-sembuh. Dia merangkak mendekati Tuhan. Dengan susah payah. Akhirnya dia menangkap satu kesempatan yang penting. Dia akan memegang jumbai jubahnya. Dan ketika jumbai jubahnya mengenai tangannya, ada satu tenaga, ada satu energi yang menyembuhkan. Dan sekejap mata, dia sembuh. Itulah jubah di mana orang-orang yang mempunyai satu bobot pengurapan yang begitu ajaib. Dan kalau kita lihat, setelah peristiwa itu, maka Elisa minta diri kepada Elia supaya pamit kepada orang tuanya. Lalu dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-20, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Satu peringatan penting yang Elia katakan kepada Elisa, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Apa yang telah diperbuat Elia kepada Elisa? Bukankah mereka baru bertemu? Ya, mereka baru bertemu. Tetapi hal yang diucapkan oleh Elia, ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Yaitu menaruhkan jubahnya di pundak Elisa. Dan ketika jubah itu mengenai pundak Elisa, jubah itu berbicara banyak. Jubah itu mengungkapkan banyak. Jubah itu menyatakan banyak kepada Elisa. Elia ingin supaya Elisa selalu mengingat apa yang terjadi pada saat pertemuan pertama, yaitu jubahnya berbicara banyak kepadanya. Ayat 21, lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ini adalah ayat terakhir dituliskan tentang Elisa. Ayat ini menunjukkan bahwa Elia mempunyai seorang hamba bernama Elisa. Hamba yang tidak pernah ada lagi, tidak pernah nama itu muncul lagi, tidak ada prestasi, tidak ada pengejaran, tidak ada agenda. Yang ada hanyalah mengikuti tuannya. Tahukah teman-teman semua, berapa lama Elisa tenggelam dalam kesunyian, tenggelam sebagai seorang hamba yang mengikuti tuannya Elia?
yaitu 20 tahun. Dia tenggelam sebagai seorang hamba yang hanya mengingat bahwa suatu kali jubah yang dimiliki oleh tuannya akan dikenakan dalam tubuhnya. 20 tahun menjadi seorang hamba, mengikis semua keinginan dagingnya, mengikis semua kerinduan-kerinduan yang duniawi. Segala sesuatunya dikikis. Sampai akhirnya muncul 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Dalam 2 Raja-Raja ini dituliskan, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Itu diceritakan bagaimana Elia akan terangkat dengan kereta berapi. Dan jawaban Elisa adalah, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Itu cerita yang luar biasa. Ayat yang 10, berkatalah Elia, yang kau minta itu sukar. Elia menjelaskan kepada Elisa bahwa permintaannya itu sukar, gak mudah. Lalu dilanjutkan, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah padamu seperti yang demikian, jika tidak akan terjadi. Pada saat itu, tiba-tiba ada gemuruh di langit. Gemuruh itu berwarna kekuning-kuningan bercampur dengan merah. Dari jauh terlihat dengan bergerak cepat. Dan gemuruh itu ternyata kuda berapi yang datang dari langit. Kereta kuda yang begitu luar biasa. Akhirnya kereta kuda itu mendekati dan berhenti di depannya. Dan pada saat itu, Elisa berkata, Bapakku, Bapakku, aku melihat kereta berapi. Pada saat itu, Elia segera menaiki kereta berapi itu. Lalu dia terbang. Dan pada saat itu, Elisa yang di bawah, dia menyopehkan pakaiannya sendiri dan berkata kepada Elia, berikan, aku melihatnya. Aku melihatmu terbang, berikan. 2 bagian berikan. Dan pada saat itu, melayang-layanglah jubah Elia. Warna coklat di mana? Itu nih terakhir. Nah, di sini peristiwa ini mengajar sesuatu. Apa? Kita melihat perbedaan. Ketika kita ketemu dengan seseorang, kita melihat perbedaan. Dan kita pasti bisa membedakan. Ada orang-orang yang punya bobot, ada orang-orang yang punya visi, ada orang-orang yang punya kerinduan yang dalam, ada orang-orang yang punya hati Tuhan, ada orang-orang yang melayani hati dengan hati, dan dia melayani dengan kerinduan yang besar. Dia melayani dengan kegairahan yang menyala di dalam batinnya. Kita bisa lihat perbedaan itu. Dan kita juga pasti membedakan orang-orang yang melayani tanpa hati. Dengan hati yang hambar, dengan hati yang pasif, dengan hati yang tidak mempunyai apa-apa lagi. Kering di dalamnya. Sehingga pelayanan pun tertatih-tatih. Ketika berdoa pun tertatih-tatih. Ketika mengatakan doa pun, walaupun suaranya lantang, tetapi sebenarnya dia tertatih-tatih. Kita bisa lihat perbedaan itu. Dan kita juga bisa membedakan. Makanya kisah ini
Segala sesuatu ada tingkatannya. Segala sesuatu kita melihat perbedaan. Makanya ketika kita melihat orang yang punya bobot lebih tinggi, punya kapasitas lebih besar, punya hati Tuhan yang begitu dalam, kita bisa melihat perbedaan itu. Lihatlah slide ini. Kalau orang yang taat kepada Tuhan berkumpul dengan orang yang tidak taat, maka orang yang tidak taat itu akan nampak ketidaktaatannya. Di sini terlihat perbedaan itu. Orang-orang yang tidak taat itu melihat dirinya, tampak ketidaktaatannya. Ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang taat, dia tahu, aku tidak taat. Aku nggak bisa pura-pura taat. Mereka adalah orang-orang yang taat. Mereka adalah orang-orang yang memberi hidupnya kepada Tuhan. Mereka bisa lihat itu. Perbedaan itu mereka bisa melihatnya. Kita juga bisa melihat ketika kita mempunyai ketaatan kepada Tuhan, satu kali kita bertemu dengan orang yang mempunyai level ketaatan yang lebih tinggi, maka kita sadar bahwa ketaatan kita belum seberapa. Kenapa? Ya itulah ketika kita bertemu dengan orang yang punya kualitas lebih tinggi, punya bobot yang lebih besar, dan punya kapasitas yang lebih jauh, maka kita akan terlihat kondisi kita yang sebenarnya. Lihat yang kedua, kalau orang yang suci berkumpul dengan orang yang suci, yang tidak suci, maka orang yang tidak suci ini akan melihat ketidaksuciannya. Teman-teman, ketika hidup kita diberikan kepada Tuhan, ketika kita komit untuk hidup dalam kesucian, hidup dengan menyucikan diri terus di hadapan Tuhan, maka lihat, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang tidak suci, mereka lihat dirinya, mereka melihat keadaannya, mereka lihat ketidaksuciannya. Karena itu penting sekali setiap kita umat Tuhan, teman-teman yang pelayanan, menjaga kesucian hati kita, menjaga kesucian hidup kita di hadapan Tuhan, di hadapan banyak orang. Maka lihat, seperti yang dituliskan ini, orang yang suci berkumpul dengan orang yang tidak suci, maka orang yang tidak suci ini akan melihat ketidaksuciannya. Kita lanjutkan. Kalau orang yang bersungguh hati di hadapan Tuhan berkumpul dengan orang yang tidak bersungguh hati, maka orang yang tidak bersungguh hati itu dengan sendirinya bisa merasakan ketidaksungguhan mereka. Itulah bobot, itulah kualitas, itulah kapasitas, itulah perbedaan. Dan ketika kita naik terus di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati, naik terus. Tidak berkata, Tuhan, usiaku masih muda. Jangan berkata engkau muda. Naikkan kesungguhan hatimu terus di hadapan Tuhan. Naikkan mezbahmu. Naikkan persembahanmu. Persembahan hidupmu. Jaga persembahanmu, jaga hidupmu. Maka lihat, ketika orang-orang berkumpul denganmu, mereka yang tidak bersungguh hati, mereka akan melihat dirinya. Dan mereka bisa tahu kalau ketidaksungguhan mereka terlihat. Itulah yang terjadi.
Kalau orang yang masuk ke dalam tingkat penyembah, berkumpul dengan orang yang bukan penyembah, maka orang yang bukan penyembah itu akan mengerti kondisinya yang bukan penyembah. Seringkali kita bisa menyadari ketika orang-orang berkumpul dalam satu keadaan. Ketika kita menghadapi sebuah peristiwa, orang-orang yang penyembah, dia akan angkat tangan kepada Tuhan, dia menyerahkan peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, dan dia menyembah kepada Tuhan. Dan orang-orang yang bukan penyembah melihat dalam kepanikan mereka, dalam ketakutan mereka, dia melihat ada perbedaan antara penyembah dengan dirinya. Dan ketika mereka yang bukan penyembah itu melihat kehidupan penyembahan yang dinaikkan di hadapan Tuhan, maka mereka akan mengerti kondisinya yang bukan penyembah. Teman-teman, sekalipun usiamu masih muda, perjanjian baru membuka ruang pertemuan yang begitu ajaib antara kita dengan Bapa Surgawi. Karena Kristus Yesus Tuhan kita. Sekalipun usiamu masih muda, naiklah di hadapan Bapamu. Masuk dalam tingkatan penyembah. Berdirilah sebagai penyembah. Hiduplah sebagai penyembah. Serahkan hatimu, serahkan hidupmu. Maka engkau lihat ada banyak perkara-perkara yang Tuhan nyatakan dalam hidup. Dan ketika orang-orang itu melihat betapa ajaibnya karya Tuhan dalam hidupmu, itu karena engkau masuk dalam tingkat penyembah. Di sini satu cerita yang lain. Kalau orang yang hidup dalam pemakaian Tuhan berkumpul dengan orang yang tidak dipakainya, atau orang yang telah kehilangan pemakaiannya, maka orang yang tidak dipakainya, atau orang yang telah kehilangan pemakaiannya, akan menyadari tentang hidup mereka yang tidak dipakainya, atau telah kehilangan pemakaiannya. Waktu saya masih muda, pada saat itu saya adalah orang yang sulit untuk tumbang kalau didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Kadang-kadang saya jadi minder. Misalnya ada 20 atau 30 orang maju ke depan ketika altar call, semuanya tumbang. Atau beberapa orang yang tetap berdiri, dan itu pasti salah satunya saya. Saya suka berkata, Tuhan, kenapa ya saya tidak tumbang seperti teman-teman yang lain? Kenapa ya Tuhan? Pernah satu kali saya menumbangkan diri supaya seolah-olah saya juga tumbang. Tapi saya juga sadar bahwa saya tidak mengalami apa-apa. Sampai akhirnya saya nggak perlu tumbang-tumbang lagi. Kalau memang tidak perlu tumbang, ya tidak usah tumbang. Akhirnya pada waktu itu saya rindu sekali mengalami baptisan Roh Kudus. Kerinduan saya nyatakan setiap kali altar call saya maju ke depan. Bahkan orang pertama saya yang maju. Tetapi saya juga jadi orang yang tetap berdiri di antara banyak orang yang tumbang dan mereka mengalami bahasa roh. Saya tidak mengalami apa-apa. Saya menangis, saya sedih. Kenapa ya kok cuma saya sendiri? Berdosakah atau banyak dosakah saya? Sehingga saya tidak mengalami apa-apa. Waktu berlalu, akhirnya dalam sebuah persekutuan, saya berada di sebuah pojok, duduk di pojok, dan saya berdoa pada Tuhan. Pada saat itu saya seperti disengat oleh listrik yang begitu kuat. Saya mengalami satu goncangan dan saya berbahasa roh.
tidak ada yang menumpangi tangan saya. Saya tahu Tuhan sering membaptiskan saya. Kerinduan itu. Begitu mahal baptisan Roh Kudus yang saya alami. Orang lain dengan mudah sekali berbahasa roh. Mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Karena begitu sulitnya saya mendapatkan berbahasa roh itu, saya begitu menghargainya. Termasuk pemakaian Tuhan. Saya juga orang yang sangat menghargai pemakaian Tuhan. Kenapa? Karena di depan mata saya sendiri, saya melihat banyak orang-orang yang tidak dipakai Tuhan. Saya melihat teman-teman bahkan senior-senior yang kehilangan pemakaian Tuhan. Saya sangat menghargai. Begitu mahalnya pemakaian Tuhan, begitu berharganya pemakaian Tuhan. Karena itu saya jaga hidup saya jaga apa yang Tuhan bangun dalam hidup saya jaga perkataan Tuhan, saya jaga panggilan Tuhan, saya jaga apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saya seperti mendengar perkataan Elia kepada Elisa, ingatlah apa yang telah aku perbuat kepadamu. Saya selalu mengingat apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup saya. Saya menghargai, saya menghormati pemakaian Tuhan. Saya menghormati dan menghargai anugerah Tuhan. Saya menghargai dan menghormati apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya. Karena itu, saya ingin mengajak teman-teman supaya engkau masuk dalam pemakaian Tuhan yang lebih dan lebih lagi. Hargai apa yang Tuhan perbuat, maka apa yang dibangunnya akan terus terbangun dengan baik di hadapannya. Hari ini saya ingin mengajak kepada teman-teman semua bahwa ketika kita tahu perbedaan tentang tingkatan, maka janganlah cepat puas dengan keadaanmu. Jangan berhenti dengan kondisimu. Ada banyak yang harus engkau alami. Ada banyak yang harus engkau kerjakan. Ada banyak yang ingin Tuhan tanam dalam hatimu. Ada banyak yang ingin Tuhan bangun dalam hidupmu. Jangan berhenti. Jangan cepat puas. Jangan mudah sombong. Jangan merasa engkau lebih rohani dibandingkan teman-temanmu. Segala sesuatu ada tingkatannya. Kejarlah tingkatan itu. Kejarlah. Seperti Elisa yang mengejar tingkatan tertinggi di hadapan Tuhan. Dia mengejar sekalipun menjadi seorang hamba. Tidak populer. Tidak punya agenda. Tidak punya keinginan, tidak punya apapun, yang ada adalah menyenangkan tuannya. Sampai satu kali Tuhan menyatakan pemakaiannya. Saya percaya bahwa hari-hari terakhir ini Tuhan membangkitkan banyak orang. Tuhan membangkitkan banyak generasi. Dan engkau semua dipakai oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa. Biarlah anugerah Tuhan kau berbicara banyak kepada kami. Engkau mengungkapkan banyak kepada kami. Sehingga apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan bangun, apa yang Tuhan tanam, terus bertumbuh, terbangun dengan baik. Sehingga kami, anak-anak-Mu, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Menjadi orang-orang yang terus naik di hadapan Tuhan. Terus mengejar bobot di hadapan Tuhan. Mengejar kualitas, menambahkan kapasitas. Sehingga apa yang Tuhan kerjakan bisa mengalir bebas dari hidup kami. Dengan tanpa halangan atau hambatan. Terima kasih Bapa, pakai anak-anak-Mu ini. Berdoa untuk para leader di Blessing Community Church ini Tuhan, darah Tuhan terus berbicara banyak kepada mereka. Berbicara untuk visi Tuhan. Berbicara untuk apa yang Tuhan sampaikan lewat keterdesakan hatimu dalam hati para leader ini.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you, Pas Tehe, for sharing the word with us tonight. Hari ini kita diingetin ya teman-teman untuk mengejar tingkatan itu dan benar-benar mau jadi orang-orang yang gak stay where we are tapi terus bertumbuh, terus mengejar. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang masuk juga nih Pak. Apakah boleh untuk kita bertanya mungkin 1-2 pertanyaan? Boleh. Yang banyak juga. Oke, aku bacakan pertanyaan. Banyak juga nggak apa-apa. Yes, oke. Buat teman-teman yang masih mau bertanya, boleh langsung PC ya ke Juan atau ke aku. Oke, aku bacakan pertanyaan yang pertama. Pak, does it also work for satu orang yang bersungguh-sungguh berkumpul dengan 10 orang yang tidak bersungguh hati? Eh, Maksudnya mungkin ada yang mau langsung buka mic nih? Halo, apakah jaringan aku terputus? Tidak terdengar. Oke. Oke, oke, screennya aku agak ke-freeze soalnya. Oke, mungkin maksudnya apakah kalau satu orang yang bersungguh-sungguh berkumpul dengan 10 orang yang tidak bersungguh hati, apakah ini juga berlaku? Jadi kayak orang yang lainnya juga bisa merasakan gitu, Pak? Sangat bisa. Ketika ada satu orang yang bersungguh-sungguh, maka teman-teman yang lain tuh bisa membedakan. Mereka tahu, dalam hati mereka bisa mengukur bahwa orang ini sungguh-sungguh. Orang ini nggak main-main dengan Tuhan. Orang ini adalah orang-orang yang menjaga hidupnya di hadapan Tuhan. Jadi penting banget kalau kita juga sama. Kalau seandainya ada orang yang lebih sungguh-sungguh dari kita, itu pun kita tahu. Kesungguhannya levelnya lebih tinggi dari kita. Kita juga tahu. Ya kan? Apalagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Jadi pasti bisa berasa ya, Pak? Sangat. Oke. Eh, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Mungkin Juan boleh bantu bacakan? Oke, ini pertanyaan yang kedua, Pak. Pertanyaan yang kedua, dalam mengejar tingkatan itu, gimana caranya untuk kita menyeimbangkan antara kita mau jadi sedikit ambisi, mau mengejar tingkatannya, tapi kita juga tetap menjaga hati supaya nggak akhirnya kembali ke diri kita sendiri yang mau mengejar ambisi itu, dan bisa juga kita iri hati sama orang lain yang udah di atas kita. Saya menjawabnya dengan sebuah cerita ya. Satu kali ada 2 orang berjalan di pegunungan Himalaya. Pada waktu itu angin dingin dan salju yang begitu begitu dingin sekali ya, salju dan angin. Itu membuat mereka berjalan dengan susah payah. Satu kali, salah satu di antara mereka menginjak sesuatu, dan ketika yang diinjak itu diangkat ke permukaan, ternyata itu adalah seseorang yang sedang membeku. Timbullah sebuah perdebatan, karena ada satu yang ingin meninggalkannya, ada satu lagi yang ingin mengangkatnya. Ini perjalanan yang berat, karena dengan beban yang berat, dengan salju dan angin yang begitu dingin, membuat mereka harus memutuskan. Akhirnya perdebatan itu diakhiri dengan keputusan masing-masing. Yang satu terus berjalan seorang diri, yang satu lagi mengangkat orang yang mulai membeku itu, yang mulai sekarat. Dan berapa kilo kemudian, orang yang sedang mengangkat seseorang dengan susah payah itu akhirnya menginjak sesuatu juga. Dan ketika diangkat ke permukaan, yang diinjak itu adalah temannya yang mau berjalan sendiri. Tetapi dia seseorang yang digendongnya itu dalam kondisi susah payah justru hidup. Justru bisa mengatasi rasa dinginnya itu. Nah, kekristenan itu adalah ujungnya untuk banyak orang. Kekristenan itu bukan untuk diri kita sendiri.
Kekristenan itu tidak membuat kita menjadi penimbun kebenaran atau penimbun pengurapan. Kekristenan itu untuk banyak orang. Jadi, pertanyaannya, bagaimana kita mengejar tingkatan? Dengan cara apa? Dengan punya hati untuk banyak orang. Pada saat kita punya hati untuk banyak orang, maka tingkatan itu akan mudah kita raih. Tapi kalau kita sendiri, hidup untuk diri sendiri, kenyang buat diri sendiri, gak akan dapetin tingkatan itu. Itu jawabannya. Thank you Pak Stehe. Pak, ada follow up question nih Pak, related sama pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua juga. Jadi kita kan mau jadi Kristen yang nggak cuman untuk diri sendiri, tapi kita mau punya hati untuk orang. Dan Pak Stehe tadi mention saat kita hidupnya taat, kita hidup suci, kita hidup bersungguh-sungguh, orang lain bisa lihat. Tapi apakah orang lain bisa lihat itu, mereka juga jadi mau berubah? Dan apa sih yang bisa kita lakukan? Ada nggak yang harus kita lakukan lebih supaya mereka juga mau untuk berubah gitu? Karena ada teman yang tanya, dia bilang, kok kayaknya temannya udah lihat tapi tetap nggak mau berubah. Harusnya ketika mereka melihat kesungguhan kita, mereka terinspirasi. Mereka menginginkan kesungguhan kita juga. Harusnya. Tapi kalau orang-orang melihat kita yang sungguh-sungguh ini, namun mereka cuma merasakan ketidaksungguh-sungguhan saja, mungkin mereka juga menginginkan kesungguhan, tetapi nggak mudah. Mereka telah berusaha, tetapi kelihatannya nggak mendapatkan dengan cara yang mudah. Harusnya orang-orang ini bertanya sama kita, dan harusnya kita menggembalakan mereka. Kita mendampingi mereka sehingga kita bisa hidup dalam komunitas sehingga mereka terbangun kesungguhan, kesucian, kedalaman sehingga mereka masuk dalam level sebagai penyembah. Wah, Wah, wah bener-bener apa ini sesuatu yang lagi yang terakhir kali waktu Pastor Martin dia kembali ke China ketemu kita, ini hal yang persis sama yang dia mention tentang kita harus mendampingi teman-teman kita juga. Dan ternyata jawabannya seperti itu ya Pak. Kita mendampingi teman-teman kita. Harus. Kalau kita nggak mendampingi teman-teman, kita menjadi garam di gudang garam. Garamnya kita nggak berfungsi, tapi kita harus punya hati. Kita berkata begini, saya masih muda, kenapa saya harus mendampingi orang lain? Justru karena engkau muda, engkau harus mendampingi, punya hati untuk mendampingi banyak orang. Mendampingi orang-orang yang hari ini sedang depresi, hari ini yang sedang putus asa, hari ini yang sedang mencari Tuhan, mendampingi teman-teman untuk belajar saat teduh, mendampingi mereka untuk ayo kita sama-sama sharing, ayo kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mendampingi hidup mereka. Maka ketika kita dampingi mereka, kita akan sedang membangun sebuah tim, membangun rekan-rekan sekerja. Dan dia akan bertambah semakin banyak orang-orang yang sekualitas kita, punya hati yang sama, mengejar yang sama, mempunyai hati yang sama, dan mempunyai tujuan yang sama. Mendampingi banyak orang itu penting. Dan pada hari-hari terakhir ini, akan dipisahkan antara kambing dan domba. Kenapa kambing? Karena mikirin diri sendiri, sibuk dengan diri sendiri. Kenapa domba? Hanya orang-orang yang ditemukan menjadi domba di hadapan Tuhan, memikirkan banyak orang, mendampingi banyak orang, punya belas kasihan untuk banyak orang, dan hidup untuk banyak orang. Itulah domba. wow.
Dari tadi kita belajar banyak ya Pak tentang kayak kita mau menaikkan tingkatannya dan sebenarnya in the process of your sharing gimana kayak orang yang tidak taat dengan orang yang taat, orang yang suci dengan orang yang tidak suci. Tapi in the processnya itu juga sebenarnya selalu ditekankan kayak tadi pertanyaannya adalah gimana caranya kita tetap jaga hati juga dan tetap dalam prosesnya itu kita tetap bisa nggak jadi iri gitu dan Bapak selalu kayak center it back to eh, gimana kita jangan jadi orang-orang yang kayak fokusnya ke diri sendiri tapi fokusnya ke orang lain gitu. Gimana kita punya belas kasihan juga ke orang lain. Dan mungkin pertanyaan berikutnya adalah kayak Pak, kita tahu nih sekarang kayak oke, kita harus naik tingkatan levelnya, kita mesti juga mulai punya hati buat orang lain. Kita juga mesti mulai berbelas kasih sama orang lain. Tapi gimana ya Pak caranya punya hati yang berbelas kasihan? Mungkin Bapak bisa sharing juga tentang perjalanan Bapak? Ya, sebelum saya jelaskan tentang mempunyai hati itu banyak orang, ada dua kalimat, passion dan compassion. Passion adalah sebuah kegairahan untuk diri sendiri, tapi compassion adalah kegairahan untuk melayani banyak orang. Compassion itulah belas kasihan, kegairahan untuk membangun banyak orang, kegairahan untuk meletakkan kebenaran yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk banyak orang. Kegairahan untuk membuat banyak orang yang mereka kalau hidup seperti kita, punya hati seperti kita, punya kerinduan seperti kita, maka compassion itulah yang Tuhan rindukan, bukan passion. Nah, bagaimana hati saya untuk mempunyai hati banyak orang? Saya tahu bahwa ketika Tuhan memecah-mecah roti dan berkata, inilah tubuhku, makanlah untuk mengingat akan daku. Lalu dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian yang dituangkan, yang ditumpahkan menjadi cawan perjanjian baru. Itu adalah apa? Itu adalah hidup untuk banyak orang. Banyak orang sibuk makan roti dan minum anggur. Mereka lupa yang Tuhan mau itu bukan makan roti dan minum anggur. Esensi perjamuan kudus itu adalah menjadi roti yang dipecah-pecahkan dan menjadi anggur yang ditumpahkan bagi banyak orang. Itu esensi perjamuan kudus. Karena esensi perjamuan kudus itulah mau nggak mau hidup kita nggak bisa buat diri kita sendiri. Nggak bisa hanya mikirin diri sendiri. Kalau kita hanya mikirin diri sendiri, maka semua perjalanan itu tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Semua yang dilakukan untuk diri sendiri ujungnya menyimpang. Tetapi ketika kita punya hati Tuhan untuk banyak orang, maka itu akan terbangun dengan baik. Di rumah saya ini menjadi rumah komunitas, di mana rumah saya ini terbuka bagi banyak orang. Pagi-pagi ada anak-anak yang ABK dengan gurunya. Siang-siang ada teman-temannya mama saya, ada orang-orang dilayani oleh istri saya. Sore-sore ini barusan kita rebutan tempat. Karena saya lagi mau ngejum untuk di tempat ini. Anak saya yang besar, wah saya nggak boleh berisik, kita pindah tempat. Jadi kita semua pelayanan. Kita nggak mikirin buat diri sendiri. Kenapa kita hidup buat diri sendiri? Apakah kita nggak melihat Kristus yang hidup untuk banyak orang? Kenapa kita hanya menimbun kebenaran, menimbun pengurapan buat diri sendiri? Untuk apa? Yang kita timbun tidak akan berguna. Itu menjadi gudang garam, menjadi garam yang ada di gudang garam. Nggak berguna. Jadi harusnya kita hidup untuk banyak orang. Itulah belas kasihan. Kegairahan untuk membangun banyak orang. Kegairahan untuk membangun orang-orang menjadi rekan sekerja. Kegairahan di mana mereka bertumbuh, di mana mereka mengenal Tuhan seperti kita. Itulah belas kasihan. Wow, jadi it all comes back to kalau kita udah inget lagi, kalau kita udah nangkep lagi esensi perjamuan kudus, apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, kayak
nggak masuk sih ya kalau kita masih self-centered gitu loh, karena bener-bener Tuhan yang udah kasih semuanya buat kita. Dan ngomong-ngomong soal being compassionate for other people, ini juga bicara gimana kayak sometimes when we have the heart, kita mulai melakukan sesuatu, kita mulai tergerak untuk mungkin contribute, do more. Apakah signalku terputus? Ya, bagus. Oke, mulai contribute, mulai melakukan sesuatu yang lebih. Tapi gimana nih Pak dengan kayak kadang ada orang-orang yang berapi-api, oh aku mau melayani Tuhan, tapi cuma 2 bulan habis itu ngilang atau kemana. Gimana caranya kita bisa tetap jaga the compassion that we have for other people itu terus menyala dalam diri kita dan terus yang jadi menggerakkan kita untuk melakukan dan gak jadi menyimpang motivasinya. Lihat ya, kubu ini. Passion itu hanya untuk diri sendiri. Kesukaan, kegairahan, semangat untuk diri sendiri. Tapi compassion, kita dari hati kita untuk orang banyak. Kegairahan untuk membangun orang lain. Nah, itu 2 kubu yang berbeda. Kebanyakan kegagalan orang-orang melayani itu karena mereka mengejar apa yang mereka mau. Sehingga nggak pernah keluar belas kasihan. Tapi orang-orang yang punya belas kasihan, dia mengejar yang Tuhan mau untuk mereka, untuk orang-orang yang kita layani. Sudut itu tidak akan pernah bertemu. Yang satu hanya untuk mengenyangkan diri sendiri, tapi yang satu lagi untuk mengenyangkan banyak orang. Itu 2 sudut yang berbeda. Wow. Dan apakah Bapak mungkin bisa berikan kita ada kayak langkah praktisnya nih Pak? Gimana caranya kita bisa consistently keep the compassion for other people? Nggak ada langkah praktis, itu masalah hati. Itu masalah persembahan hidup ke hadapan Tuhan. Itu bukan masalah cara, itu bukan masalah langkah-langkah praktis. Itu masalah hati kita. Makanya ada orang yang melayani dengan hati, ada orang yang melayani tidak dengan hati. Orang yang melayani dengan hati nggak peduli apa yang dia terima itu suka atau tidak suka, enak atau tidak enak, nyaman atau tidak nyaman, dia tetap melayani. Bukan ukurannya saya dapat apa melayani. Tapi orang yang punya belas kasihan, apa yang dia lakukan akan menghasilkan sesuatu, bukan mendapatkan sesuatu. Tetapi apa yang kita hasilkan atau menghasilkan apa, itu sudutnya beda. Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless!